Ini suatu kesyukuran kami datang mendengarkan tentunya aspirasi masyarakat yang juga utamanya terkait dengan kami dari Panja Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Yang pertama dari Pak Medis Surai, mohon maaf kalau salah sebut, Ketua Komisi 1, yang memfokuskan pertama mengenai dana pendidikan. Kalau dana pendidikan sebagaimana kita ketahui bahwa memang pemerintah mandatorinya adalah 20% dan itu sudah sesuai dengan perencanaan APBN kita. Tetapi ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan tentu ada dari provinsi maupun dari daerah. Kalau dari pemerintah pusat misalnya ada bantuan-bantuan pendidikan, baik itu pendidikan dari Kemendikbudristek yang disebut PIP, mulai dari tingkat SD sampai SMA termasuk SMK, dan KIK kuliah yang dari Kemendikbudristek. Justru pertama saya menyampaikan kepada kita semua, Kabupaten Tanah Toraja bersama Kabupaten Lekang sangat bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita di Dapil 3 ini ada 9 kabupaten termasuk Palopo, Kota Palopo. Sangat luar biasanya karena Toraja ini memiliki 2 anggota DPR RI dan Kabupaten Lekang juga memiliki anggota 2 DPR RI. Dari 3 kabupaten ini termasuk Toraja Utara, 4 kita punya anggota DPR RI. Dari 7 anggota dari Pinrang, begitu yang terbesar wajib pilihnya kurang lebih 300.000 tidak ada anggota DPR. Daerah dulu 4 kabupaten itu hanya 1 dan kemudian RMS. Jadi masalah dana pendidikan begini. Ada PIP yang tentu bisa diusahakan oleh Ibu Eva karena dia punya basis di sini dan sekira sudah tersebar. Kami juga melalui Pak Bupati dan melalui teman-teman di sini sudah menyebarkan juga PIP. Artinya PIP ini harus dipahami ada 2 sumber, ada reguler, ada juga yang aspirasi dari dewan. Reguler ini ditentukan oleh pemerintah dari kementerian yang bisa memberikan PIP kepada anak-anak sekolah kita. Bagaimana untuk mendapatkan ini? Tentu diharapkan kepada Dinas Pendidikan yang ada mengusulkan untuk mendapatkan dana reguler bantuan siswa PIP. Dan kami dari Komisi 10 juga ada bisa meminta kepada kementerian untuk memberikan fasilitas yang kami punya daerah wilayah pemilihan. Ada. Terus terang saja bahwa Pak Muslimin Bando sekitar 40.000 atau 50.000 bisa disebar. Kami juga 50.000, jadi sebenarnya kami bertiga ini bisa menyebar sampai 150.000 untuk anak sekolah. Di luar daripada KIP. SD sudah ditentukan diberikan kepada murid, SMP sudah ditentukan jumlahnya, SMA sudah ditentukan jumlahnya, juga seperti KIP. KIP juga demikian, ada dana reguler yang bisa dikeluarkan oleh kementerian dan ada juga aspirasi dari anggota DPR RI. KIP ini kurang lebih satu mahasiswa itu karena diharapkan bisa sampai sarjana mereka kurang lebih dibiayai sampai 22 juta karena dibiayai oleh punya UKT dan diberikan juga uang untuk mahasiswanya per semester kurang lebih satu semester itu 6,6 juta. Nah memang ini program pemerintah sangat luar biasa yang menginginkan ada seorang mahasiswa dibiayai sampai selesai kuliahnya 4 tahun. Dan itu sekali saja setelah masuk dalam sistemnya Kemendikti selesai, dia tinggal belajar dan 4 tahun kira-kira selesai. Apa persoalan? Memang ada persoalan universitas. Saya tahu misalnya di Toraja ada juga misalnya universitas di sini. UKT-nya itu justru dia tidak buka. Dia tidak mau prodinya itu diberikan beasiswa karena problemnya ada bukan cuma di sini, Toraja, di mana-mana ada. Kalau universitas ini melihat bahwa banyak bisa dimasukkan siswa yang kasih tinggi UKT-nya,
dia tidak menerima UKT dari dana KIP itu. Karena kalau KIP mungkin maksimal 5 juta, 6 juta. Kalau dia kasih prodinya misalnya sampai 10 juta, dia tidak mau terima KIP, dia terima uang 10 juta. Mahasiswanya mendaftar di sana. Ada kejadian-kejadian demikian. Dan ini terus kita akan sampaikan kepada Pak Menteri agar ada regulasi begini. Kemudian masalah dana pembangunan. Sama. Dana pembangunan untuk sekolah, baik tingkat SD sampai tingkat SMA, ada reguler yang bisa diberikan oleh pemerintah pusat dari kementerian, dan aspirasi juga dari anggota DPR RI juga ada. Ya, seperti nanti kalau misalnya ada dari pendidikan di sini, dinas pendidikan Pak Bupati, ada sekolah diusulkan melalui bisa kita usul untuk minta regulernya, bisa kita minta aspirasinya dari Pak Muslimin, bisa minta ke saya, bisa minta ke Eva. Jadi kan itu saja. Ada yang kita buat kotor aja, Pak Bupati ada, sudah ada. Jadi jangan susah Pak Bupati. Nah inilah perlu juga diketahui itu. Kemudian dana pendidikan ini pastikan ada bisa dibantu secara reguler dan bisa dibantu oleh teman-teman dari Komisi 10. Yang tadi banyak dipersoalkan mengenai masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat. Di Komisi 10 tidak membicarakan ini. Tetapi kebetulan saya termasuk Ade Hilman ini dan beberapa anggota Komisi 10 juga ditempatkan di badan legislatif, badan legislasi. Badan legislasi inilah tempatnya nanti terakhir dibicarakan undang-undang yang akan dibuat. Mulai di situ dibulatkan, sinkronisasi, diperbaiki sehingga muncul undang-undang yang terakhir ada di balik. Syukurnya bahwa saya juga bertugas di balik. Pak Hilman juga tugas di balik, dan beberapa dari Komisi 10 bertugas di balik. Apa yang kita sampaikan tadi, bagaimana hak-hak masyarakat adat, alhamdulillah sudah dibicarakan dan sudah dalam tahap sudah hampir masuk ke tahap harmonisasi. Kenapa? Kenapa terlalu lambat? Karena memang banyak. Bukan cuma kita di sini yang mengeluh. Kemarin kita pergi di Papua, mengeluh juga. Bagaimana masalah adat? Bagaimana yang ada di Batam, mengeluh semua. Sehingga rencana undang-undang ini mudah-mudahan sebelum tadi acara akan dilaksanakan, saya dengar tadi ada Kongres Masyarakat Adat di sini, yang mudah-mudahan sebelum kongres itu selesai, undang-undangnya masyarakat Indonesia selesai. Artinya ini minta maaf bukan dari Komisi 10, tapi saya tahu bahwa ini dibicarakan karena saya juga termasuk di balik membicarakan masalah hak masyarakat adat. Bukan cuma kita. Kalau di Riau itu lebih keras bicaranya. Di sini ya alhamdulillah itu tadi yang dikatakan bahwa orang-orang yang bijaksana bersahabat. Kalau kita tiba di daerah-daerah Sumatera di sana kayak perang. Ya. Di sini adem-adem. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan. Dan nanti karena ada pernyataan ini saya akan masukkan surat juga menyampaikan kepada ketua dan ketua balik juga yang sekarang itu Bob Hasan dari Partai Gerindra, ketua balik. Nanti saya bisikan bahwa saya pulang dari Toraja, sudah masyarakat Toraja akan bikin kongres, tolong berikan hadiah sebelum kongres undang-undang masyarakat adat itu sudah selesai. Tapi minta maaf, bukan saya menentukan, bukan saya. Karena kita di balik itu kurang lebih 87 orang dari seluruh partai. Tetapi saya punya kewajiban menyampaikan kepada ketua apa yang kita harapkan pada ini. Kemudian masalah juga tadi disebut cagar adat budaya, ya cagar budaya. Memang sekali lagi kita akan memperbaiki ini. Nah itu di bawah komando Komisi 10. Dan sudah bukan hanya di sini, sudah beberapa tempat kami kunjungi karena saya juga masuk dalam panitia kerja untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ini. Tentu kita harapkan yang terbaik. Tentu kita harapkan. Dan tolong Pak Wawan ya. Tolong Pak Wawan, ya, supaya saya tidak lupa, tolong kita ingat bagaimana permintaan tadi agar yang pertama Pak Wawan ada koordinasi dengan masalah UNESCO. Ya, nanti mutabe dari masyarakat aman
kita catat nomor teleponnya. Kalau kita telepon dia tidak bati-bati, telepon Kak saya Marelia. Itu hebatnya DPR RI. DPR RI itu hebatnya bisa marahi menteri. Betul, menteri tidak bisa marahi DPR RI. Tapi hebatnya masyarakat bisa marahi saya sebagai anggota DPR RI. Itulah hebatnya masyarakat. Kenapa? Karena ini kita wakil rakyat. Saya paham. Makanya menteri itu bisa kita suruh keluar, minta maaf ini Bapak-Bapak. Kenapa? Karena kami mewakili ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi masyarakat bisa marahi anggota DPR, anggota DPR bisa marahi menteri, menteri takut sama anggota DPR, anggota DPR takut sama masyarakatnya. Itulah kesimpulan anggota DPR. Kan kami wakil. Jadi nanti ibu jangan disegan, ya jangan disegan, sampaikan. Itu saya pesankan ini, kalau dia tidak balas-balas ya kasih tahu kasih marahi dia. Ya, supaya bisa, mungkin ada administrasi yang kurang, dia kasih tahu. Kalau dia catat lawan, jangan ini lah ya. Nanti lupa. Kemudian masalah anggaran. Anggaran memang cagar budaya kita ini harus paham. Tahun 2024 anggaran ini masih kurang lebih sekitar 3,1 triliun. Anggaran 2025 kita tahu bahwa memang pemerintah dirasionalkan, diperbaiki sehingga penurunan. Tahun 2026 nanti turun lagi. Tetapi kami sudah berbicara dengan teman-teman semua ini yang ada dengan Komisi 10, bagaimana kebudayaan ini bukan 3 triliun diberikan, bahkan perundangan itu sampai 6 triliun. Dan itu terus diusahakan karena kita paham, bukan main luar biasanya cagar budaya Toraja saja bagaimana, belum di tempat lain yang harus dilestarikan, harus dijaga, dan masih banyak. Kita punya warisan-warisan orang tua kita yang tidak diketahui. Contoh di Amerika ada di Grand Condor. Di sana orang tidak paham. Ini peninggalan sejarah yang tidak diketahui. Liang-liang. Kita baru tahu liang-liang bahwa ternyata liang-liang itu adalah yang tertua di dunia. Coba bayangkan berapa lagi didapatkan. Sudah 40.000 tahun yang lalu. Makanya dia sudah membuat sesuatu yang sudah juga dari UNESCO. Anggaran-anggaran ini bukan hanya pelestariannya, bukan hanya untuk menjaganya, dan bukan untuk bagaimana. Tetapi contoh tadi saya juga sudah dipaparkan oleh Pak Bupati Toraja Utara yang itu membuat suatu sesuatu bagaimana ada juga katanya pernah dibangun di sana tapi kontraktornya lari. Nah ini bagaimana pembicaraan itu akan supaya dibangun kembali. Banyak yang dilakukan, tetapi soal anggaran untuk tahun 2026 juga masih kurang. Tetapi kita akan dorong agar supaya pemerintah juga bisa menjadi perhatian untuk itu. Yang juga saya sedikit merasa perlu Bapak ini. Kenapa? Yang saya tahu bahwa sebelum terjadi COVID, wisatawan di Toraja itu sangat banyak. Setelah COVID agak berkurang ya. Dan sekarang sudah turun sekali, dan sekarang barangkali juga baru memulai. Ini yang perlu Pak Bupati minta maaf, apa yang perlu kami lakukan, apa yang perlu kami kerjakan sehingga bisa terjadi wisatawan itu yang berlimpah. Dulu, saya tahu sekali dulu, 30 tahun yang lalu belum ada fasilitas lapangan pesawat, orang dari Makassar, turis-turis itu berbondong-bondong ke sini. Dan hebatnya bukan hanya memberikan kontribusi ekonomi kepada Toraja sehingga dimarus setelahnya sehingga dia mereka melihat Buntu Kabogong. Tahu Buntu Kabogong? Buntu Kabogong, gunung kelamin perempuan. Ya, jadi di sana itu hebatnya kalau ada calon bupati. Masyarakat minta siapa calon bupati nanti mau jadi bupati, bisakah membuatkan dia celana dalam di Buntu Kabogong? Kata-katanya terlalu seksi. Jadi apa-apa yang kita masalah anggaran ini tetap akan kita usahakan, dan tentu dari kita semua di Komisi 10 mendorong pemerintah akan memberikan anggaran yang lebih baik. Dan tadi UNESCO sudah minta tolong Pak Wawan ya, dibantu memberikan apa yang masih perlu, apa yang masih dirasakan kekurangan supaya bisa koordinasinya dengan baik. Tokoh adat juga tadi. Ya, terima kasih. Yang keempat tadi yang berbicara dari tokoh adat saya tidak paham ada
pekerjaan bendungan yang mungkin ada tanda-tanda terganggu. Nanti kalau boleh setelah acara ini kita berdua supaya lebih jelas apa yang harus dilakukan, karena kebetulan pemerintah Kabupaten Drekan juga itu bisa kami teman berkoordinasi. Yang mana? Yang ada sana. Pak Arno, ya Pak Arno, nanti waktu ya 5 menit setelah acara supaya mana saya Bapak, supaya jelas kita tahu dan bagaimana penjelasannya untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, terima kasih ini dari saya. Mungkin ada dari teman-teman ingin menambah. Saya jelaskan Pak. Ya, silakan ditambah apa yang sampai kata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sedikit menambahkan tadi terkait dengan masih rendahnya angka penetapan dari cagar budaya. Karena memang di sini kalau kita lihat angka datanya dari Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya SRNCD yang tercatat 440.000 objek telah terdata, tapi baru sekitar 5% atau 24.000 yang resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi menjadi PR kita untuk kita. Dan terkait dengan waktu itu Tanah Toraja memang diajukan sebagai warisan dunia ke UNESCO. Sampai sekarang penetapannya masih belum, karena pada waktu itu dari beberapa artikel yang sempat saya baca itu pengajuan kurang lebih di tahun 2013 dan di tahun sebenarnya pada tahun 2017 upacara Rabu Solo dari Tanah Toraja diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO tahun 2017. Tetapi Tanah Toraja yang sebagai warisan dunia belum, karena memang yang pertama prosesnya panjang, yang kedua salah satu yang dijadikan penilaian budaya UNESCO adalah berdasarkan poin keaslian. Jadi pada saat salah satunya adalah rumah adat Toraja yang aslinya atapnya dari bambu, ada tiangnya yang dari kayu hutan dan alasnya itu dari kapal. Dan ternyata sudah banyak mengalami sentuhan-sentuhan, ada yang atapnya seng, ada yang tiangnya dari beton. Di tahun 2015 terasa skor itu sepertinya sulit untuk membuat target yang diinginkan. Jadi banyak sekali penilaian budaya karena memang jangka. Salah satu yang menjadi kendala adalah proses penilaian yang panjang, skornya memang ketat, dari beberapa artikel yang mengumpulkan informasinya saya dapat. Terus salah satu lagi yang kenapa kami sangat tertarik datang ke Toraja adalah karena kita melihat tadi senang sekali kita melihat langsung tempat-tempat yang menjadi salah satu destinasi wisata. Bahkan saya bersyukur akhirnya bisa melihat langsung yang selama ini saya lihat dari liputan-liputan, saya lihat dari tayangan-tayangan, sekarang bisa melihat langsung. Terima kasih tadi buat teman-teman yang bantu motoin saya di tempat-tempat yang luar biasa tadi. Dan ini juga membuat menjadikan sebuah pekerjaan rumah buat kita di Komisi 10, bagaimana tempat-tempat wisata yang memang sudah sangat baik bisa memberikan impact yang positif untuk pariwisata, untuk dunia pendidikan, juga untuk riset, dan apakah untuk bisa memberikan kontribusi yang bagus juga untuk ekosistem di sekitarnya. Demikian sedikit tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya hanya akan menambah sedikit saja terkait dengan cagar budaya yang ada di Toraja. Tentu salah satu tantangan yang memang akan terus terjadi terkait pelestarian budaya atau pendidikan budaya adalah tantangan mengenai generasi muda, yang dimana generasi muda ini terus berkembang, banyak hal-hal yang masuk dengan pengaruh globalisasi yang begitu amat besar, perkembangan teknologi yang amat besar, banyak budaya-budaya lain yang akhirnya tercampur di sini, mau itu dari negara lain ataupun dari daerah lain, itu pasti akan terdampak di seluruh wilayah. Nah tentu ini menunjukkan ada harusnya ataupun kewajiban bagi kita semua untuk dapat
melestarikan atau membentuk suatu tempat pendidikan budaya yang terfokus untuk budaya yang ada di Toraja. Ini juga harus dibersamai juga dengan perkembangan teknologi ataupun transformasi ke era digital, yang dimana semua anak-anak muda sekarang mendapatkan informasi dari gadget ataupun dari internet. Nah, itu merupakan salah satu hal yang memang perlu diperhatikan, karena mungkin kita dulu lebih beranggapan orang-orang lain datang ke Toraja untuk mencari kebaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Adat bahwa di Toraja penuh dengan adat-adat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang berisi tentang kebaikan dan juga kebersamaan. Kita tentu ingin orang-orang untuk datang. Nah, sekarang lebih baiknya kita penuh dengan budaya kebersamaan. Nah, itu mungkin bisa diinisiasi dari sosial media. Tentu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Adat tadi, kalau disampaikan ke sosial media dan disampaikan bersama-sama, itu saya rasa akan lebih masif dan akan lebih berdampak untuk generasi-generasi muda ke depannya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Pak Bupati, Bupati dan seluruh kota forum pemimpin daerah Kabupaten Tengah Toraja dan Toraja Utara, kota DPR di Kabupaten Tengah Toraja. Di sebelah kanan ada Pak Sekretaris, kemudian juga ada beberapa yang sementara mengutip mewakili kita dari DPR RI Komisi 10. Kemudian Ketua Aman dari masyarakat adat yang cantik pada hari ini dan akan datang. Kemudian Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, ya, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidik. Tadi menarik sumpah hidup orang Toraja yang disampaikan oleh Pak Bupati, yang sangat keren, bahwa orang Toraja itu sukses di mana-mana karena membawa prinsip hidup, bisa kada di Ketua, pantang kada di mati. Mungkin karena saya dengan Pak Tindo sama-sama orang Indra Toraja, ada dua rekan kami, Pak Yuma dengan Mbak Adi Cagur, perlu sedikit penjelasan agar kita sama perjuangkan di Toraja dan Toraja Utara. Kata bisa karen Ketua itu artinya dalam hidup dan kehidupan itu sangat ada. Ya, dimanapun mereka berada, di perantauan, makanya orang Toraja itu banyak sekali sukses di perantauan karena itu bisa karen Ketua. Kenapa pantang kada di rumah? Saya mohon maaf kalau salah, karena tergantung dari amalan dan perbuatan baik kita. Jadi tidak bisa dikatakan bisa kalau kembali, karena tentu Tuhan menilai perbedaan-perbedaan apa yang telah kita lakukan di masa hidup ini. Itu mungkin kalau mohon maaf kalau saya salah. Dan prinsip hidup inilah yang membuat pariwisata di Toraja ini akan menjadi besar. Yang kedua, yang perlu kita jaga betul di sini adalah aliansi masyarakat adat. Yang kebetulan diadakan juga ada saya juga jadi ketua, yang dua periode tetap ada saya jadi ketua aliansi masyarakat adat. Ya. Kemudian juga aman, ya.
amat juga diketuai Bapak Kanan yang datang. Dan ini dua-dua ini bisa mengangkat cagar budaya atau pelestarian budaya di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Dan terbukti ini Pak Irman, Pak Denny Cagur, bahwa kalau mau menjadi barometer itu FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, barangkali kami Toraja dengan mereka yang bisa jadi contoh. Ya. Bukan kita membanggakan diri, tapi tidak pernah dalam sejarah ini mereka dengan Toraja berselisih paham hanya karena faktor keyakinan. Betul tidak? Ya. Karena kalau mau berkelahi macam saya dengan Bang Tindro, saya separuh ini Toraja bagian barat ini, mulai Bang Utara, Dengrano, Gandasir, hampir di situ om, tante, sepupu, ya, Tonggona pun juga kita sama-sama di situ. Jadi untung saja orang tua kita dari dulu bertahan di kabupaten ini. Dan siapa mau jadi bupati di Toraja, ini harus dijaga baik-baik ini FKUB-nya, ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Orang-orang duri, orang-orang yang mereka yang berusaha di Toraja sampai di rantai bawah Makale, tidak pernah itu ada cekcok dengan penduduk asli. Walaupun belum terlalu banyak yang muslim di sini, tetapi rasa persatuan itu sangat didukung. Oleh karena itu juga bagian daripada daya tarik para pengunjung, para wisatawan datang di kampung kita di sini. Ya. Saya kira seperti itu kondisinya, dan ini Pak Dewan dipertahankan baik-baik ini kondisi yang ada sekarang, bisa kalah di Purwo, pantang kalah di Bumate. Oke? Ya, jadi saya kira begitu. Makasih banyak. Dan kami di Komisi 10 tadi ada pertanyaannya Pak Tindro, apakah ada juga PIP di bawah di Toraja di sini? Pastilah kita bawa ke Toraja karena kita pun juga butuh juga soalnya, dan kita harus bayar utang juga di Toraja ini yang telah memberikan dukungan kemarin. Bagaimana? Ya, tidak mungkin kita mau saja didukung lalu tidak dibawakan PIP-nya. Cuma tentu tidak semua karena jumlahnya terbatas. Tadi sudah sampaikan hanya 40-60 ribu, ya syukur-syukur. Dan kita lah paling berbahagia di dapil ini karena 3 anggota DPR ini Komisi 10. Tepuk tangan ini dulu ya. Nah, alhamdulillah. Dan inilah yang kita lakukan. Jadi makasih banyak. Kita jaga. Ada tadi curhatan Pak Bupati, saya mohon itu bisa kalah di Putua pantang kalah di Bumate itu jadi prinsip. Tidak usah terpengaruh dari pendapat dari luar yang tidak menguntungkan budaya bangsa kita ini. Ya, tidak usah terpengaruh. Ya, kita mendengar, kita membaca, tetapi jangan terpengaruh dengan adat istiadat yang telah diwariskan oleh dulu bangsa kita ini atau dulu Toraja, anak Toraja. Ya, kira begitu. Makasih banyak. Mudah-mudahan kita ini ada rekan-rekan akan menyampaikan semua curhat-curhatannya tadi di Komisi 10. Insyaallah kita akan sampaikan semua karena Pak pimpinan sudah mencatat juga dari sana juga tenaga ahli kita sudah mencatat apa-apa yang telah tadi dikemukakan oleh baik dari DPR, dari Aman, terus dari FKUB, tokoh-tokoh masyarakat, sudah terwakili semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita.